Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam bab selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah banyak belajar beberapa materi tentang balok menerus, sekarang kita sudah masuk ke analisis struktur portal 2 dimensi. Jadi kita sudah satu level lagi lebih tinggi dibandingkan dengan pertemuan kita sebelumnya. Oke, kita masuk dulu ya sini. Coba kita lihat dari gambar ini, masih sama ya kayak kemarin, kita masih pakai simple bar, lalu batangnya menggunakan EI, 2 EI, 1,5 EI dan yang lain-lain. Oke. Tapi nanti akan ada tambahan, jadi kalian tidak lagi menggunakan EI saja, tapi kita sudah bisa memasukkan jenis materialnya apa. Jadi kita sudah bisa mengidentifikasikan elastisitasnya berapa, lalu inersianya berapa. Oke, ini contohnya. Oke, yang ini. Nah, nanti kita juga akan belajar hal yang lainnya, yaitu tetap di analisis struktur portal, tapi di sini kita masih menggunakan struktur portal dari RC. RC itu apa? RC adalah reinforced concrete, jadi dari bahan beton. Ya, nih di sini kalian bisa lihat sudah ada dimensinya 30-50, 30-30, lalu 40-70 dan yang lainnya. Nanti yang pertama kita akan masuk dulu ke ini ya, ke yang ini dulu. Kita sekalian review sama yang kemarin. Jadi apa sih perbedaannya antara yang kemarin dengan yang sekarang? Kita buka dulu. Nah, dah tampil seperti ini. Sekarang kita masuk lagi. Kemarin kita sudah menggunakan yang ini ya, yang frame 2D design atau frame 2D design. Sekarang kita masih akan tetap menggunakan yang ini, yaitu yang frame 2D design. Oke, kita masuk dulu. Ya, udah masuk. Nah, sekarang kita mulai mau bikin bar lagi. Kalau kemarin kita memasukkan lewat ini ya, di node coordinate ya, 0,0. Kalau kemarin kita masuk di sini ya, di 0,0. Lalu di sini kita masukkan 0,10. Nah, kayak gitu. Tapi sekarang kita tidak hanya bisa menggunakan node coordinate saja, kita juga bisa menggunakan mouse juga ya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan mouse, kita coba lihat di sini. Ini berapa? Tingginya 5 meter, lalu bentangnya ke samping juga 5 meter dan ke bawah 5 meter lagi. Oke. Ini mudah sekali ya. Jadi kita gunakan yang drag. Jadi di sini ada beginning and ini enggak kita gunakan karena ini kalau misalkan kita sudah tahu koordinatnya berapa, itu tidak akan jadi masalah. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu atau kita masih merencanakan nih, saya masih mau mendesain, gimana ya caranya biar gampang, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Jadi caranya itu macam-macam ya, bisa kita menggunakan node coordinate ini atau bisa kita langsung menggunakan mouse kita aja. Kalau misalnya Bu, saya lebih mudah menggunakan node coordinate, oke, it's okay. Kalau memang lebih mudah menggunakan node coordinate, silakan menggunakan node coordinate. Tapi kalau misalkan saya merasa kesusahan Bu, karena saya nggak bisa bayangin yang mana X-nya, yang mana Z-nya, lalu saya sering keliru. Jadi saya lebih senang pakai mouse, nggak apa-apa. Kalau yang suka pakai mouse, kalau yang nggak suka pakai mouse, ya nggak usah pakai mouse ya. Sama aja. Nah, kenapa di sini saya centang dragnya? Di centang dragnya karena nanti kalian akan bisa mengetahui perbedaannya gimana. Ini kan kita mulai dari nol ya, jadi
usahakan kita memulai itu selalu dari 0. Jadi di sini. Nah, ini kita juga bisa lihat ya. Ini kan kita awalnya dari 0.00 atau 0.00. Jadi kita klik di sini. Klik. Nah, ini kan dia akan kita bikinnya di 0.0. Oke, kita mulai ya dari 0.0. Nah, ini ya, klik di sini. Karena dia 5 meter, jadi di sini ya, kita klik di sini. Nah, kalau dicentang drag, berarti ini dia langsung akan mengikuti dari titik yang sebelumnya ini. Jadi ini ada di 5 tadi karena 5. Lalu kita langsung bisa aja turun di sini, klik. Nah, dia udah jadi seperti ini ya, tuh, ini batangnya sudah ketahuan. Kalau misalkan tidak kita centang dragnya bagaimana? Oke, kalau misalkan tidak dicentang dragnya, kita lihat perbedaannya di mana. Dia awalnya di 0.00 atau 0.00. Oke, kita klik di sini ya. Nah, saya mau gambar ke samping. Nah, ini kok hilang nih, dia nggak akan nyatu pada titik yang ini. Lalu bagaimana? Nah, berarti kalau gitu kita harus klik dia lagi, klik lagi di sini, lalu diklik di 5 ya. Nah, kayak gini. Kalau mau nurunkan ke bawah gimana? Berarti diklik lagi di sini, lalu diklik di sini seperti ini. Kalau misalkan drag tadi dia akan nyambung, tapi kalau misalkan dia nggak di drag, nggak dicentang atau nggak di checklist dragnya ini, maka dia harus kita klik bolak-balik, diklik di sini dulu, diklik lagi di sini, diklik di sini, lalu baru digambar ke bawah. Tapi kalau misalkan kita pakai drag, cukup satu kali saja. Oke ya, nih kita gambarkan ulang lagi ya. Jadi kita mulai di 0.00. Oke, kita centang dulu, jangan lupa 0.00, dia ke 5, langsung kita tarik aja. Nah, ini kan langsung ya, dia langsung akan otomatis mengikuti. Diklik di sini, lalu diklik di bawah. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita gedekan dulu ya, di zoom all dulu. Nah, udah kelihatan dia strukturnya sudah jadi seperti ini. Tapi ini tadi ada perbedaan Bu, yang ini EI, yang ini 2 EI. Oke, ada yang berbeda di sini. Oke, kita lihat dulu ya. Oh, ini tadi kita berarti defaultnya masih pakai EI ya, tapi yang ini saya harusnya pakai yang 2 EI nih Bu. Nah, ini nih, jadi kalau misalkan kita mau ngecek materialnya benar atau salah, jadi kita bisa klik aja di sini, klik di sini. Nanti kita ngeceknya di mana? Di sini. Ini di geometri. Di sini sudah ada sectionnya. Section nih, bagian section yang ini ya, bagian section ini adalah EI dia materialnya, jadi dia pakai yang EI. Nah, ini juga masih EI. Terus yang atas ini dia masih EI juga nih ternyata. Bu, ini salah. Apa saya harus menggambar ulang? Nggak usah, nggak perlu. Kalau gitu gimana? Kalau begitu ini bisa langsung kita ganti aja ya. Gantinya ada di mana? Nah, gantinya nanti kita klik aja di sini. Jadi setelah bar bawahnya ini yang gambar profil I ini adalah bar section. Bar sectionnya diklik dulu. Nah, kelihatan seperti ini. Kalau misalkan saya udah pernah bikin 2 EI, maka saya tinggal klik aja, pilih yang 2 EI, lalu saya apply. Nah, kayak gini ya. Oke, kita coba lihat 2 EI. Kita klik di sini. Nah, dia sudah berubah menjadi 2 EI. Tapi kalau misalkan saya belum pernah bikin gimana, Bu? Ya udah, diklik di sini ya. Ini kita coba di sini ya. Ini masih EI kan? Misalkan yang ini adalah 2 EI, maka di bar sectionnya ini kita ganti. Kalau memang kita belum pernah bikin di sini nggak ada, maka yang ini, yang di section ini kan ada yang warna putih nih, new section definition. Nah, ini diklik. Oke. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Labelnya diganti, IA-nya dimasukkan berapa, di-add sama seperti pada part yang sebelumnya ya, pada pertemuan yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Kalau sudah nanti sama, sistemnya sama seperti tadi. Oke.
Selanjutnya, apa yang harus kita masukkan di sini? Berarti kita belum memasukkan perletakannya. Nah, ini perletakannya ini ya. Perletakannya apa? Ini perletakannya adalah perletakan atau tumpuan jepit. Ya, perletakan dengan tumpuan itu sama ya. Perletakan, tumpuan, support itu sama-sama adalah tumpuan ya. Hanya bahasanya saja yang berbeda. Oke, sekarang setelah ini berarti kita kan turun nih. Kita turun, kita masih nggak ngisi material. Kenapa kita masih nggak ngisi material? Karena dia masih pakai yang EI tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini, ke supportnya atau perletakannya. Kalau misalkan yang kemarin kita masuk ke support di sini ya, kita kemarin kan ngasihnya di 1.1, ini 1, jadi kita ngekliknya satu-satu. Sekarang biar gampang gimana sih Bu, biar cepet nih, saya itu nggak mau lama-lama, nggak suka lama-lama. Bisa nggak sih kalau misalkan saya langsung kasih dua-duanya? Bisa. Oke, caranya gimana? Caranya seperti ini di blok aja dari atas ke bawah ya, dari kiri atas ke yang kanan bawah. Nah, ini udah kelihatan nih. Kalau kalian lihat di sini ya, ini saya zoom. Nah, nih, ini di titik 1 ini warnanya sudah hijau. Kalau sudah hijau berarti dia sudah terblok. Setelah itu bagaimana? Setelah itu tinggal diklik aja. Karena tadi kita mau pakai apa nih? Tumpuannya kita mau pakai yang jepit, berarti kita yang fix ya. Kita klik yang fix, di apply, klik. Nah, langsung dia akan keluar dua-duanya seperti ini. Jadi kalian nggak usah repot-repot ngeklik satu-satu ya. Kalau misalkan cuma portal 2 dimensi, cuma dua ya, ini ya ada 1 dan 2 aja. Tapi kalau misalkan dia banyak, sudah 3 dimensi kan nggak mungkin kalau kita harus ngekliki satu-satu. Yang memungkinkan bagaimana? Berarti yang memungkinkan adalah kita blok semuanya titiknya yang ada di bagian bawah ini, lalu kita pilih tumpuannya apa, apakah itu fix, pin, atau roll. Tapi kalau roll nggak mungkin ya, kalau misalkan kita masuk portal tapi dia tumpuannya roll ya. Oke, pasti ada fixnya. Fix itu apa? Itu adalah yang jepit. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan dari fix, pin, dan roll? Kalau fix itu berarti kan dia akan menerima beban horizontal ya, menerima beban vertikal dan juga beban puntir ya. Tapi kalau misalkan yang pin itu kan berarti menerima gaya vertikal dan horizontal saja. Nah, kalau roll yang apa? Kalau roll berarti dia hanya bisa menerima salah satu jenis beban, vertikal saja atau horizontal saja. Seperti itu ya. Diingat-ingat. Oke, sekarang kita sudah memasukkan ini. Selanjutnya kita masukkan apa nih? Selanjutnya kita mau memasukkan bebannya. Nah, di sini sudah ada nih yang namanya beban horizontal, yaitu 600 ke arah kanan dan 600 ke arah kiri. Dan juga ada beban meratanya yang ke bawah. Oke, sekarang kita mulai untuk memasukkan beban. Ingat, sebelum memasukkan beban kita harus menyeleksi dulu load type-nya apa. Di sini kita pakai load type-nya yang ini dulu aja ya, yang deadload dulu. Jadi kita bisa 2 kali ya. Jadi yang pertama kemarin kalau udah warna merah gini berarti ini adalah beban dari struktur itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita tambahkan satu lagi, berarti dia masuk DL2, itu adalah beban ini, yang 600, 300 ini ya. Oke, kita masukkan 2, DL1 dan DL2. Nah, kita jangan lupa dicek DL1, itu yang kayak gini ya. DL1 ini bebannya saya nyalakan dulu di load symbol. Kalau DL1-nya sudah masuk, berarti dia langsung seperti ini, langsung keluar merah-merahnya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan yang DL2. Caranya gimana? Sama saja seperti kemarin. Nah, ini ada di mana? Ada di batang kah atau ada di titik kah? Nah, oh ternyata dia ada di batang semua. Ada di batang ini sama batang ini. Oke. Sekarang kita masukkan. Berarti tidak di node ya. Kita main-mainnya ada di bar. Yang mau dimasukkan yang apa dulu? Yang gampang dulu Bu, yang uniform. Oke, yang bar dulu yang kita masukkan. Ke arah mana? Ke arah Z. Besarnya berapa? Besarnya adalah -300. Jangan lupa
dia kenapa dikasih minus, karena arahnya adalah ke bawah ya. Kita add, diklik di sini, klik, nah ya, jangan lupa. Lalu untuk yang di sini gimana caranya? Oke, sekarang yang di sini berarti kita pakai yang bar force. Nah, kalau tadi kita memakai yang ke arah Z ya, berarti kalau misalkan kita mau kasih di batang nomor 1 dan batang nomor 3, ini kita pakai ke arah mana? Ke arah X apa ke arah Z? Nah, kita lihat. Oh, kita lihatnya di mana? Lihatnya di sini, di sumbunya ini. Di sini kita nggak X dan Y, tapi X dan Z ya. Berarti kalau ke samping kanan dan kiri berarti kita menggunakan yang X. Oke, kita yang X. Sekarang kita coba masukkan. Sekarang kita masukkan yang 600 dulu. Berarti kalau 600 arahnya kemana? Arahnya akan ke kanan. Arahnya akan ke kanan ya, jangan lupa. Jadi semakin ke kanan adalah semakin positif, semakin ke kiri semakin negatif. Dia letaknya ada di mana? Oh, letaknya dia ada di 32. Oh, berarti dia nggak di tengah-tengah nih. Gimana nih caranya? Oke, sekarang ini adalah hal yang baru ya untuk kalian. Barunya ada di mana? Barunya ada di sini. Kalau kemarin ada di tengah-tengah aja gampang banget ya. Kita tinggal 0,5 aja, atau yang absolut nanti dari total semuanya dibagi 2 gitu aja. Tapi sekarang kan ada 3 dan 2 nih, ada perbedaan nih, dia 2 meter dari atas. Nah oke, sekarang kita coba masukkan aja yang absolut, yang ini kita ketik 2 seperti ini ya. Kita add dulu, terus kita cari di sini. Nah, kalau misalkan kita dekatkan di sini, nah ini kan ada arah biru ya, tanda panah biru. Tanda panah birunya dari atas ke bawah. Berarti dia akan kita masukkan di sini. Kita klik di sini. Nah, berarti dia jarak dari sini ke sini, dari titik ini saya nyalakan titiknya, node numbernya. Oke, dari node number yang 2 ke 1, berarti dia 2 meter dari titik yang kedua ya, bukan 2 meter dari titik pertama. Tapi kalau misalkan saya taruhnya di sini, berarti ada tanda panah dari bawah ke atas. Nah, itu gimana jadinya? Kalau misalkan tanda panahnya dari bawah ke atas, berarti kita coba klik di sini ya. Nah, loh kok beda Bu? Iya beda, karena dia menghitungnya adalah 2 meter dari titik yang 1, dari titik 1 ke titik 2 meternya baru dia dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, kalau misalkan dari gambar kita ini, kita kan bisa lihat nih, oh ternyata dia 2 meter dari atas ke bawah. Oke, berarti dia harus diketikkan di sini ya. Kalau misalkan udah kayak gini nih, Bu, saya ternyata keliru tadi di sini. Ternyata keliru tadi, saya ngetikannya yang bawah ini, Bu, gimana? Terus saya coba lagi yang ini, keluar lagi, Bu. Lah, kan harus salah satu dihilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Saya harus mengulang lagi dari awal? Tidak perlu. Jadi gimana? Ini bisa kita klik aja, kita dekatkan aja ya, nggak diklik dulu tapi didekatkan dulu sampai warnanya biru, baru diklik kanan. Nah, setelah ini baru di delete kayak gini. Nah, ini only for the indicated one. Oke. Nah, berarti dia langsung akan otomatis menghilang ya, seperti ini. Oke, selanjutnya yang di sini gimana? Saya kan harus bikin lagi. Oke, kita masukkan yang ini lagi. Nah, berarti ini kan ke arah kiri ya panahnya. Kalau ke arah kiri berarti dia harus tambahkan minus. Oke, ini kita cek ya, atau ini kita ganti 3 biar kita tahu perbedaannya ya. Kita add dulu. Kalau 3 berarti kan 3 dari bawah nih, 3-nya kan tadi 3 dari bawah, berarti kita harus dekatkan ini sampai arah panahnya dia ke atas. Berarti dia 3 dari titik 4 ke titik 3. Ini kan titik 4, ini titik 3. Nah, kita klikkan di sini. Klik. Nah, otomatis dia akan sama posisinya. Oke.
Nah, kalau kita udah selesai semua kayak gini gimana? Berarti kan seluruh rentetannya kan sudah selesai. Kita bisa langsung kalkulasikan atau kita masuk ke calculation di sini. Oke, kita running. Ditunggu sebentar. Oke. Nah, masih ada warning. Tentu saja masih ada warning karena kita tidak memasukkan material. Yang kita masukkan apa? Nilai I-nya. Kalau sudah seperti ini gimana ya? Ini saya matikan dulu ya. Ini juga saya matikan. Kita langsung masuk ke resultnya. Resultnya di mana? Kalau kemarin kita juga coba yang detail analysis, tapi yang sekarang kita nggak perlu masuk ke detail analysis karena kalau detail analysis itu hanya berfungsi untuk struktur balok menerus saja. Jadi kalau sudah pakai portal seperti ini, kita sudah mulai masuk ke diagram 4 bars. Oke, yang diingat-ingat ya. Dilihat di sini. Nih, ada MY, ada FZ, ada FX. Jadi, nilainya pada MY itu adalah nilai momennya. Kalau misalkan saya mau lihat gaya lintangnya, berarti kalau gaya lintang kita centang yang FZ. Saya mau lihat gaya normalnya, berarti kalau gaya normal itu adalah yang Fx. Jadi diingat-ingat, MY ini untuk momennya ya, momennya. Lalu FZ itu untuk gaya lintangnya ya, untuk bidang lintangnya. Lalu gaya normalnya yang mana? Gaya normal berarti yang Fx. Kita coba satu-satu dulu, nggak usah langsung semuanya, dicek dulu ya. Oke, kasih label differentiated field. Usahakan ini selalu dibedakan aja ya, biar kita bisa tahu yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Nah, nih sebenarnya loh kok di sini gini ya Bu ya, gitu. Beda ya bentuknya ya. Oh ya, ya tentu saja yang ini berbeda nih, yang ini ya. Kenapa yang ini arahnya ke sini, yang ini arahnya ke sini? Ya tentu saja berbeda karena gayanya arahnya juga berbeda. Nah, kalau sudah seperti ini kalian langsung bisa catatkan. Langsung bisa dicatat ya. Kalau kita masuk ke MER 4 itu kan ada portal 2 dimensi kan, yang pakai metode cross itu. Jadi kalian kalau pakai metode cross kan panjang sekali, tapi kalau ini sebenarnya hanya beberapa menit saja itu akan selesai ya. Jadi sekarang saya mau lihat yang gaya lintangnya Bu. Oke, gaya lintangnya aja kita apply. Nah, gaya lintangnya dia sudah akan langsung muncul seperti ini ya. Jadi langsung ketahuan nilainya berapa, itu pasti akan selalu sama. Oke, sekarang saya mau lihat gaya normalnya. Oke, kita apply. Nah, gaya normalnya seperti ini, langsung kelihatan. Jadi mudah sekali ya. Selanjutnya untuk yang ini, yang kita memasukkan materialnya yang 4070, ini kita masuk ke part 2. Jadi saya rasa sudah sangat jelas ya untuk yang portal 2 dimensi bagian 1 ini. Terima kasih. Jadi kita akan lanjut ke yang part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.